Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD resmi mendaftarkan diri sebagai Bacawapres pendamping dari Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 usai satu hari sebelumnya dideklarasikan oleh PDIP dan koalisinya. Sejauh ini apa terobosan pembenahan hukum yang akan dilakukan dan apa persiapan jelang kampanye mendatang? Sudah bersama dengan saya Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, apa kabar Pak? Nih, baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya cuma capek aja. Capek begitu Ya, pengumuman langsung pendaftaran gitu ya Pak? Fisik ya Pak? Kalau psikis enggak enak. Psikis malah enak ya Pak? Agak beda dengan dibandingkan 5 tahun yang lalu ya Pak? Lebih enak. Lebih segar. Lebih segar. Pak Mahfud, ini kan Bapak sudah resmi mendaftarkan diri menjadi Bacawapres. Kemarin juga kita saksikan bersama meskipun belum ditetapkan oleh KPU. Untuk keleluasaan Bapak berkampanye dan juga menghindari itu dengan konflik of interest, apakah Bapak mempertimbangkan untuk mundur dari posisi Menko Polhukam, Pak Mahfud? Enggak, belum mempertimbangkan karena menurut aturan ya itu menteri atau presiden kalau menjadi capres atau cawapres itu tidak harus mundur, tetapi cuti. Pada saat kampanye, bukan cuti terus-menerus, cuti pada saat kampanye. Jadi masa kampanye itu 9 minggu, setiap minggu diberi hak cuti untuk kampanye. Berarti 3 hari bisa kampanye, karena 2 hari memang hari libur kan, tambah 1 cuti. Jadi saya akan, sementara ini saya katakan saya akan milih untuk cuti. Ya. Pak Mahfud sempat menyampaikan sebagai Menko Polhukam, tentu kita tahu bahwa Bapak memiliki akses dan juga kewenangan yang cukup besar, termasuk data kasus hukum, bahkan juga data intelijen. Apa itu kan rawan Pak, konflik of interest. Kalaupun tidak digunakan, bisa jadi menjadi bahan serangan dari lawan politik. Bagaimana Bapak menegaskan bahwa hal yang seperti itu tidak akan digunakan? Kalau saya tidak akan menggunakan itu untuk apa? Ini kan kampanye untuk program ya, untuk program. Kalau misalnya ada kasus hukum yang ditemukan intelijen, kan aparat penegak hukum yang bertindak, bukan seorang Menko. Misalnya ada kasus hukum ditemukan terhadap salah seorang capres gitu ya, atau cawapres yang sedang berlaga. Itu kan tindakannya tidak pada Menko, itu tindakannya pada kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, pengadilan kan gitu. Jadi bagaimana saya mau menggunakan itu? Apalagi kalau di tingkat pemerintah sebenarnya kan sudah dikatakan kebijakannya selama pemilu berlangsung sampai selesai pemungutan suara itu tidak akan ada tindakan hukum pada para calon. Iya, terhadap para calon. Agar tidak sembarang orang diadukan lalu ditindakkan begitu. Itu menurut saya kemanfaatan hukum. Udah bagus lah ditentukan begitu. Lalu apa yang mau saya gunakan? Intelijen itu ya saya dapat informasi intelijen dengan mudah lah kalau memang butuh itu, mau membaca itu gitu untuk minta info tertentu. Tapi saya juga tidak pernah menggunakan itu, bahkan minta pun tidak, tetapi dapat laporan secara reguler. Nah, biasanya laporan secara reguler untuk kasus-kasus yang menyangkut keamanan para pejabat. Pak Mahfud, Bapak sudah lapor ke Presiden Jokowi sebagai atasan langsung dari Bapak belum soal pendaftaran dan pencalonan ini? Sudah, resminya sudah. Dan itu kapan Pak waktu itu Bapak lapornya? Ketika saya dideklarasikan sebagai, itu tanggal 18. Dideklarasikan oleh Bu Megawati dan para kota parpol bahwa saya calon. Sorenya saya bikin surat langsung. Pertama saya minta izin minta izin karena dicalonkan oleh partai politik, koalisi partai politik. Yang kedua saya minta cuti 1 hari, yaitu ketika mendaftarkan di KPU. Sesuai dengan bunyi undang-undangnya begitu, 1 hari. Besoknya ya seperti sekarang enggak cuti. Nah itu sudah saya sampaikan tertulis kepada Presiden dan surat izinnya sudah keluar. Meskipun Presiden sedang di luar negeri. Karena saya tahu waktu itu begitu saya datang ke Mensesnek, saya perlu ini besok, saya bilang. Dan Pak Mensesnek bilang Pak Presiden sedang di luar negeri, lalu
rupanya teleponan, saya ketemu beliau jam 4:30, jam 6:30 suratnya sudah datang. Komunikasi langsung pribadi gitu Pak? Dengan presiden? Dengan presiden? Belum, kan presiden tidak ada. Jadi kan bisa telepon Pak? saya enggak nelpon kalau presiden sedang tugas, apalagi ini urusannya tidak mendesak kan, hanya orang dicalonkan, kan gitu kan. Jadi begini, saya itu dicalonkan dideklarasikan tanggal 18. Sementara tanggal 16 presiden sudah berangkat ke Beijing. Jadi ketika saya diberitahu oleh Bu Mega, ya saya tidak lapor. Bapak dikasih tahu Bu Mega itu tanggal 16? Tanggal 17. 17 sore. Besoknya pagi langsung deklarasi, sorenya selama kira-kira setengah hari saya mengumpulkan kelengkapan. 19 dokumen harus saya kumpulkan, tapi alhamdulillah teman-teman saya di kantor, staf khusus saya berbagi tugas itu semua selesai. 19 dokumen yang seharusnya mungkin kalau saya kerjakan bisa seminggu paling enggak lah, tapi itu hanya tidak sampai lah setengah hari. Jam 9 malam saya dapat kabar sudah beres Pak semua, besok bisa daftar. Yang telepon Pak Mahfud langsung Ibu Mega atau ada orang lain dari PDIP? Yang telepon saya Pak Hasto. Mas Hasto. Ke sini Pak Hasto juga ke rumah. Gini memberitahu, lalu Pak Mahfud jangan pergi-pergi, tapi ini belum tentu loh, gitu dia. Pak Mahfud sudah masuk dalam catatan radar lah gitu, dan kuat posisinya, ada di agak atas, tetapi jangan pergi-pergi, tapi jangan dibocorkan kepada siapapun. Kenapa jangan dibocorkan? Bukan apa-apa, ini bukan rahasia negara, agar ada elemen of surprise gitu. Nah, jadi kejutannya itu karena disebut tiba-tiba gitu. Nah, ketika saya sedang ke kunjungan kerja ke Jawa Tengah, seharusnya saya sampai hari Selasa, hari Minggu itu tiba-tiba jam 2 siang ditelepon. Besok harus di Jakarta, Bu Mega mau ketemu. Nah, maka seluruh acara saya batalkan, saya balik hari Senin itu, dan Selasanya langsung ketemu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega saat Bapak bertemu dengan Ibu Mega? Substansinya udah dalam bentuk pemberitahuan, karena sebelum itu saya sudah diskusi dengan Bu Mega lama, cuman tidak ada yang tahu lah kan. Kan kita kalau diskusi dengan Bu Mega itu kan Bu Mega tidak begitu suka kalau digembar-gemborkan gitu, maka tidak ada yang tahu. Saya habis diskusi dengan Bu Mega beberapa hari sebelumnya. Nah, saat itu hanya memberitahu, disaksikan oleh Pak Harto, Pak Hasto, Pak Oli Dondo Kambe waktu itu. Terus ya saya menyandatangani surat kesediaan aja bahwa saya bersedia dan siap melaksanakan tugas sebagai calon wakil presiden. Kesediaan dari Pak Mahfud itu faktor yang terbesar karena diminta oleh Ibu Mega dan sering diskusi tadi Bapak katakan, atau lebih ke Mas Ganjarnya sebagai baca presnya? Sama lah, ini kan paket ya, tidak bisa dipisahkan. Pak calon wakil presiden dan cawapres itu kan ditetapkan secara bersama kan, satu paket. Jadi bagi saya ya pengusungan PDIP dan partai koalisi terhadap Pak Ganjar itu aja pertimbangannya. Gitu ya. Iya kan, tidak bisa menimbang satu karena Pak Ganjar gitu, kalau Bu Mega kan tidak bisa, atau iya kan, ya harus sama satu. Mas Ganjar sebagai baca pres yang ada dampingi ini bisa dikatakan punya stempel dari warganet dan lain-lain sebagai petugas partai. Itu yang mungkin menjadi pekerjaan rumah untuk menegaskan bahwa bukan petugas partai tapi petugas rakyat. Bagaimana Bapak melihat stempel petugas partai itu? Saya sejak dulu ya tidak pernah ikut meributkan istilah petugas partai itu ketika itu disematkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tugas partai. Menurut saya wajar aja. Presiden itu kan petugas partai untuk melaksanakan konstitusi. Karena partai itu mengemban amanat konstitusi untuk membangun demokrasi. Lalu yang ada di partai ini ada DART-nya ditulis, lalu ditugaskan nih. Saya tugaskan menjadi presiden untuk membawa visi dan misi partai ini. Kenapa dipertentangkan? Toh yang dikerjakan dalam prakteknya masalah-masalah kenegaraan, bukan masalah kepartaian. Iya kan? Saya tidak pernah mempersoalkan itu. Saya siap ditugaskan, kan gitu. Mas Ganjar juga siap. Jadi
melaksanakan tugas partai, menjadi petugas partai untuk menegakkan konstitusi, membangun demokrasi dan tegaknya hukum itu kan mulia. Kenapa memang? Bapak Kenapa dipersoalkan? Digunakan lawan politik. Ada apa lawan politik kan bisa cari. Nanti kalau bilang saya tidak mau jadi petugas partai, diserang lagi oleh lawan politik. Kamu maunya sendiri aja kan gitu kan. Pokoknya kalau serangan itu udah kebal. Saya udah 23 tahun saya di pentas politik. Nggak terbebani bahwa petugas setiap partainya juga jadi jatuhnya ke Pak Mahfud. Enggak. Itu ke siapapun. Memang kan siapa yang bukan petugas partai itu? Di parlemen, di DPR, di kabinet gitu kan. Tugas partainya dia kalau dari partai untuk melaksanakan konstitusi kan itu. Berbeda dengan boneka partai, Pak? Beda. Kalau boneka partai itu setiap kegiatan pemerintahan didikte dengan paket-paket politik tertentu. Kalau yang disebut petugas partai itu untuk politik kebangsaan kan tidak apa-apa. Bahkan kamu juga bisa jadi petugas partai kalau meskipun tidak jadi presiden. Partai menugaskan, tolong dong tegakkan politik kebangsaan. Kamu ditugaskan oleh partai? Kenapa memangnya? Kan tidak salah. Apa salahnya gitu? Jadi tidak ada beban? Tidak ada beban sama sekali saya. Dan saya tidak pernah ikut ke perdebatan atau nyinggung sedikit pun dulu istilah petugas partai dan apa itu perdebatan tidak ada gunanya. Iya, bagi saya tidak ada gunanya. Petugas partai memang petugas partai. Mau apa? Petugas partai untuk menegakkan konstitusi, membangun negara, demokrasi, dan hukum. Kan bagus. Apa jeleknya? Sama orang ditugaskan oleh kiainya kan kalau pesantren. Kamu saya tugaskan begini. Apakah dia salah gitu? Kan sama aja toh ditugaskan oleh pesantrennya. Bener aja. Jadi toh itu berlaku di hampir semua. Hampir semua, cuma tidak dikatakan aja. Cuma tidak kemudian menjadi konsumsi politik gitu ya Pak Mahfud. Betul. Pak Mahfud, nah kalau kita baca peta politik hari ini, ada Bapak sebagai Bacawapres, ada Caimin juga sebagai Bacawapres. Bisa dikatakan akan berebut suara NU. Kita pasti belum tahu Prabowo Subianto akan mengangkat siapa sebagai pendampingnya. Nah, banyak Pak Mahfud yang meragukan kadar NU Pak Mahfud. Dikatakan lebih milih HMI dibanding PMII waktu mahasiswa. Dikatakan sempat viral statement dari mantan ketum P3 Romahur Muzi mengatakan PBNU itu tidak mengakui Pak Mahfud sebagai orang NU. Jadi seberapa NU sih Pak Mahfud ini? Sebenarnya tidak penting saya menjelaskan itu. Ada orang bahkan mengatakan kapan Anda masuk NU? Tidak pernah saya masuk NU karena sejak sebelum lahir aja sudah NU. Kok bisa sebelum lahir sudah? Saya lahir di Madura, ayah ibu saya muslimat, ayah saya NU, lalu membuat saya kan berarti lahirnya anak NU juga, ya kan? Jadi nggak perlu pakai stempel, kartu anggota dan lain-lain. Nggak perlu. Dan biasanya tuduhan bukan NU itu di saat situasi politik aja, karena ada orang yang sekarang sesudah saya nyata-nyata NU gitu, lalu itu NU kultural gitu. Ya, bukan struktural. Iya, bukan struktural. Saya ya kultural ya struktural juga. Kultural saya ini hidup di lingkungan NU, sholat, khutbah, tahlilan, sholawatan, hafal semua karena saya kecil saya sudah pesantren NU. Strukturalnya saya ini pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama pusat. Itu SK-nya dari Ketua Umum PBNU Akil Siroj. Pernah menjadi penasihat GP Ansor di zaman Nusron. SK-nya dari Pak Akil Siroj juga. Ya, masa ini lalu dibilang bukan NU? Pernah menjadi pengurus Ansor di Jogja tahun 94-95 gitu. Masa itu bukan struktural? Struktural kan? Struktural, cuma secara politik lalu orang belok-belok. Padahal saya sering bergurau gitu, saya ini mau dibilang bukan NU dengan orang NU yang yang asli dalam arti anaknya kiai atau siapapun, saya kira lebih tahu saya lah urusan kitab-kitab kuning dan sholawatan itu untuk sebagian anak kiai atau anak siapa gitu. Nah, oleh sebab itu saya tidak pernah risau dengan itu. Ya, dan sekarang nyatanya Gus Yahya kan bilang ini NU asli, kan gitu kan? Pak itu kayak Anwar Iskandar teman saya itu kenal saya sejak masih muda. Wah ini NU asli katanya. Kalau kayak Mohit Musadi, Pak Mahfud itu ya pasti NU. Orang Madura itu jangankan orangnya, ayamnya aja NU semua katanya. Pokoknya udah semua NU lah, tak perlu diragukan lagi. Ayamnya aja NU ya Pak? Ayamnya aja NU.
Tapi perebutan suara NU dan Jawa Timur minimal hari ini akan bersaing lah dengan Iya, akan bersaing. pasangan Anies dan Caimin. Bagaimana Pak Mahfud melihat bahwa akan ada kontribusi dengan memilih Pak Mahfud untuk memenangkan suara NU dan Jawa Timur? Ya itu perhitungan saya kira termasuk PDIP karena saya diharapkan mengambil dari NU dan PDIP itu pertimbangannya dua. Pertama soal kualitas bahwa kita tidak Bu Mega itu tidak sepenuhnya berpedoman pada survei karena survei itu kan bisa macam-macam. Tapi Bu Mega seperti dia katakan kepada saya perlu penegak hukum, perlu orang anti korupsi. Nggak bilang surveinya berapa kamu gitu. Ya. Tetapi kalau berdasar survei pun ini saya banyak Mbak. Saya punya catatan survei. Bagus nih survei saya ini ya. Surveinya kapan dulu Pak Mahfud? Iya survei yang terbaru di mana tadi ya. Saya itu selalu tertinggi dibandingkan dengan enggak ketemu di sini. Dengan yang lain. Kisaran angkanya berapa kalau Bapak bilang itu surveinya bagus? Begini, survei yang terakhir dari Alfara itu ya, survei ini nih Mbak, ada nih Mbak. Nih survei Alfara yang terakhir ini minggu kemarin. Ya. Awal Oktober. Pasangan Ganjar Mahfud tertinggi. 36% jika dibandingkan dengan Amin maupun Prabowo Erick Thohir. Nah, kalau saya berhadapan dengan Muhaimin, saya akan menempat 50,2%, Muhaimin 27,2%. Ini Alfara ya. Alfara itu ada alamatnya, bisa ditanya metodologinya. Lalu Litbang Kompas bulan Oktober sekarang ini, yang baru dirilis seminggu lalu 11 Oktober. Ya. Pendukung saya di luar Jawa terbesar. Tadi kan Jawa Timur tuh menang tuh. Di luar Jawa sebagai Di luar baca Jawa, wapres. iya baca wapres 52% dibanding cawapres lainnya yang jauh di bawah itu. Di luar Jawa. Jadi perhitungannya kalau survei itu Ada meluas. alasannya mengapa Bapak tinggi di Ya, luar Jawa? tanya ke Kompas saja. Tidak ada penjelasan. Oh pasti ada di sana. Tetapi menurut Menurut Bapak? perasaan saya memang sudah lebih kiprah saya sudah lebih nasional sehingga lebih dikenal di mana dan konkret. Menginginkan pemimpin yang jujur, bersih, tegas. Sosok yang terlalu jujur ini malah ya nggak disukain oleh pelaku usaha, terutama yang tanda kutip lah Pak, bohir-bohir itu. Bapak sempat foto bahkan dengan Mas Ganjar, Ganjar Mahfud versus Bohir. every bohir. Apa itu maksudnya? Bapak nggak takut bahwa itu nanti jadi bumerang ketika ternyata Bapak malah nggak dapat dukungan dari pelaku usaha? Enggak. Itu pengusaha korup aja. Pengusaha gelap. Yang kan seperti saya katakan tadi, para pengusaha sudah saya undang. Justru mereka berharap, Pak, daripada kami dicek nih oleh birokrat itu, oleh para pejabat-pejabat yang selalu memeras kami, lebih baik kami perlu kepastian hukum. Itu para pengusaha, para investor yang datang ke saya. Jadi pelaku usaha yang bertemu dengan Bapak beda dengan tanda kutip bohir politik ini? Iya, bohir politik. Yang nyuplai semua kebutuhan. Beda. Kalau Bapak ngomong gini, nggak takut bahwa kemudian nanti banyak pihak-pihak yang jelas menggelontorkan dana untuk kepentingan pembiayaan politik nggak akan datang ke Bapak? Ke saya. Saya nggak khawatir. Ke Bapak dan Mas Ganjar. Karena jelas realitasnya untuk urusan kampanye dan lain-lain butuh dana. Banyak partai politik yang menampung itu. Saya enggak khawatir sama sekali karena justru ketika saya ketemu Bu Mega enggak ada pembicaraan soal dana. Bu Mega malah pesannya itu enggak usah cari-cari dana yang tidak benar. TPN, Tim Pemenangan Nasional, udah datang ke sini berapa kali, Bapak enggak usah pikir dana, Bapak pokoknya bekerja sesuai dengan ini, sudah kami siapkan semua. Jadi tidak ada yang bisa menyandera saya maupun Pak Ganjar. Semuanya sudah ada yang menyediakan. Termasuk Pak Ganjar dan Bu Mega nggak bisa menyandera apapun. Karena dipilih juga nggak ada perjanjian kesepakatan. Iya. Oke. Pokoknya demi kebaikan bangsa dan negara itu kesepakatan saya dengan Bu Mega, dengan Pak Ganjar, dan dengan pimpinan partai saya ketemu. Ya. Satu-satu Pak Mardiono, Pak Haritano, Oso. Ya Pak Oso itu sering mendorong betul harus yang jadi, kalau enggak ini rusak ini katanya. Terus dia bilang ya oke bang, kalau perlu duit enggak usah cari kemana-mana, bilang ke saya yang carikan gitu. Ya. Oh gitu ya? Iya. Jangan-jangan bohirnya orang partai?
Enggak, itu kan tidak, seumpama orang partai pun saya kan tidak terikat pada dia. Ya. Iya kan? Mau dia mungkin dapat dari mana gitu, saya kan tidak tahu dapat dari mana. Soal KPK, Pak. Banyak yang bilang KPK ini nggak berdaya, kalah galak lah dengan kejaksaan. Menurut Bapak seperti apa? Dengan situasi politik hari ini juga, sandera antara KPK dengan kepolisian untuk kasus, banyak kasus lah. Hari ini yang bergulir adalah kasus dari Syahrul Yassin Limpo. Tugas saya adalah mengkoordinir Kejaksaan Agung dan Kepolisian. KPK di luar tugas saya. Karena begini ya, menurut hukum KPK itu bukan legislatif, bukan yudikatif, tetapi rumpun eksekutif. Tapi disebut juga oleh hukum, meskipun rumpun eksekutif, dia bukan bawahan presiden. Dia adalah rumpun independen di lingkungan eksekutif seperti Komnas HAM, KPU, KPK. Sehingga kalau KPK seperti itu sekarang ya rakyat mari tentukan sendiri. Tapi menurut saya memang politisasinya banyak gitu ya. Politisasinya banyak. Ya nanti kita benahi lah. Jangan sampai politik hukum itu menjadi politisasi hukum. Dua hal yang berbeda. Nah yang terjadi dengan KPK itu sebenarnya politik hukumnya udah bagus. Kita punya satu lembaga penegakan hukum yang independen, yang di luar polisi dan jaksa karena ini kurang efektif dan kurang efisien. Kita betul KPK. Itu politik hukumnya. Tapi kemudian menjadi politisasi hukum. Pemain-pemain politik banyak yang nyerang ke sini, banyak ngambil keuntungan dari sini. Jadi politik hukum berbelok menjadi politisasi hukum. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa politisasi hukum itu bertentangan dengan politik hukum. Dengan kondisi ini, Pak, KPK Bapak sebagai cawapres akan memperkuat atau membubarkan? Kita akan memperkuat sesuai dengan fungsinya. Selama ini juga kita sudah dorong untuk kuat. Makanya kita tidak ikut cawe-cawe langsung ke KPK kan. Ya. Biar kuat dia. Pak, apa jaminan Pak Mahfud dan Mas Ganjar tidak menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan keluarga, untuk menyingkirkan rival politik, atau bahkan menjaga kepentingan kelompok yang mendukung Bapak menjadi seperti hari ini? Jaminannya adalah track record saya. Saya 23 tahun di pemerintahan tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah juga memberi fasilitas kepada keluarga saya, kepada anak saya. Bahkan saya sembunyikan identitas anak saya agar orang tidak kenal gitu bahwa itu anak saya biar tidak diberi fasilitas gitu. Ya, itu. Dan sekarang kalau anak saya ingin diketahui publik sudah boleh karena mereka sudah mandiri semua atas usahanya sendiri, bukan karena saya katrol. Mereka cari beasiswa, dapat LPDP sendiri, dapat biaya dari Kemdikbud sendiri, sekolah di luar negeri, udah. Mereka dapat sendiri begitu. Dan mereka tidak pernah bilang untuk dapat ini karena anaknya Pak Mahfud, enggak. Orang yang memberi pun tidak tahu bahwa itu anak saya. Itu komitmen yang sama dengan Mas Ganjar? Pastilah, saya kan sudah bicara gitu ke Mas Ganjar. Untuk tidak menggunakan kedudukan untuk memfasilitasi keuntungan tertentu kepada keluarga. Baik, Pak Mahfud. Jaminan itu track record saya. Saya tidak punya jaminan uang atau ijazah atau apa tentang itu. Track record saya pertaruhkan. Dan saya tidak akan menudai itu karena itu lebih mahal. Integritas itu lebih mahal dari dari segalanya, Pak. Dari segalanya. Baik, Pak Mahfud terima kasih banyak untuk waktu dan juga diskusinya. Ya. Selamat berjuang dan selamat berkompetisi. Ya, terima kasih banyak, Pak Mahfud. Ya. Dan pemirsa, itu dia tadi wawancara kita dengan Menko Polhukam dan juga menjadi Bacawa Pres Mahfud MD. Terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.